Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ersa Tajdidi akan mencoba untuk menjelaskan tentang sebuah protokol routing yang bernama SAR atau Sequential Assignment Routing. Algoritma SAR adalah protokol routing pertama yang menginisiasi gagasan tentang Quality of Service atau QoS pada keputusan routing atau routing decision. SAR memilih proses routing berdasarkan 3 faktor, yaitu QoS pada tiap path atau jalur, sumber daya atau energi, dan tingkat prioritas dari tiap-tiap paket. SAR menggunakan multipath dan teknik localized path restoration untuk menghindari kesalahan pada single path. Algoritma SAR membuat multiple trees dengan akar dari tiap pohon adalah node yang selisihnya satu hop dari node sink. Setiap pohon tumbuh berdasarkan jalur dari source ke sink, dengan menghindari node yang memiliki throughput rendah atau delay yang tinggi. SAR memiliki sifat priority based atau berbasis prioritas dalam pengambilan jalur dan algoritma multipath routing. Energi dan delay adalah faktor yang dipertimbangkan sebagai QoS metrik selama percabangan tiap pohon. Setelah percabangan, keluaran atau output dari tiap path ditemukan. Source akan memilih final path berdasarkan pertimbangan dari QoS metrik dan tingkat prioritas paket. Untuk routing sebuah paket pada jaringan, ukuran QoS metrik dihitung sebagai produk dari penjumlahan parameternya, yaitu energi yang tersisa dan delay, dan besar koefisiennya sebanding dengan tingkat prioritasnya. Semakin tinggi koefisiennya, maka semakin tinggi juga tingkat prioritasnya. Kali ini kita akan membahas tentang analisis metode routing pada SAR. Routing pada SAR dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dengan ini node source, node C, node A, node B, dan node sink. Sebagai keterangan, titik-titik tersebut adalah node sensor. Garis putus-putus adalah one hop link ke sink. Garis lurus yang tebal adalah jalur dari pohon A, sedangkan garis putus-putus yang renggang adalah jalur dari pohon B. Node A dan node B merupakan akar-akar dari multiple trees yang tercipta dari protokol routing ini. Source mengirimkan paket datanya melalui node C untuk diterima oleh akar-akar baik itu A ataupun B untuk kemudian dikirimkan ke sink. Node C merupakan bagian dari kedua pohon dan memiliki panjang jalur 3 dan 5 ke sink menggunakan kedua pohon tersebut. Dengan anggapan semua paths antar node memiliki sumber daya yang sama dan delay yang sama pula, maka pembeda bagi final path yang diambil adalah berdasarkan tingkat prioritasnya. Paket dengan prioritas tertinggi akan mengambil jalur tersingkat dari A. Sedangkan paket dengan prioritas lebih rendah akan mengambil jalur B yang lebih panjang. Sink secara periodik akan memicu metrik untuk melakukan update untuk merefleksikan perubahan pada persediaan energi setelah beberapa transmisi. Di sini kita akan mengilustrasikan bagaimana paket dengan prioritas tertinggi mendapatkan jalurnya. Paket diterima oleh source. Dari source kemudian dikirimkan ke node C. Karena paket ini memiliki prioritas yang tertinggi, maka ia akan mengambil jalur A sebagai jalur yang akan menjadi final path-nya. Sedangkan untuk paket yang lebih rendah, paket dengan prioritas yang lebih rendah akan diterima oleh source, kemudian dikirimkan ke node C, kemudian dikembalikan ke node sebelum C, lalu dikirimkan ke node A, baru ke node B. Jadi jalurnya adalah source, node sebelum C, node sebelum C lagi, node sebelum A, node A, kemudian baru node B. Mengapa demikian?
Karena kita menganggap semua path antar node memiliki sumber daya yang sama dan delay yang sama pula. Dalam satu transmisi, tidak ada terjadi pengurangan ataupun penambahan pada dua parameter tersebut. Maka, pembeda bagi final path yang diambil adalah berdasarkan tingkat prioritasnya. Paket yang memiliki prioritas lebih tinggi mendapatkan jalur yang lebih singkat, sehingga dapat diterima oleh sync dengan lebih cepat. Sedangkan paket yang memiliki prioritas lebih rendah akan mengambil jalur yang lebih panjang atau akan menerima jalur yang lebih panjang, sehingga akan diterima sync lebih lambat dari paket yang lebih diprioritaskan. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena tidak bisa menampilkan ilustrasi tersebut melalui NS3 karena pada instalasi environment-nya terjadi beberapa error sehingga tidak bisa memplay NetAnim-nya sendiri. Saya di sini menggunakan Ubuntu LTS sebagai terminal untuk mengaksesnya. Kenapa saya tidak menggunakan dual boot? Karena saat ini posisi saya sedang berada di kampung halaman, koneksi internet yang cukup lambat, dan untuk penginstalan dual boot saya kurang begitu paham dan agak takut juga kalau melakukannya sendiri, karena berdasarkan yang dituliskan di web berkemungkinan menghapus data yang ada kalau misalnya terjadi kesalahan dalam penginstalan dual boot tersebut. Sedangkan jika saya ingin menggunakan jasa di sini, kebanyakan sudah tidak beroperasi karena adanya COVID-19, sehingga saya mengalami beberapa kendala, terutama dalam penggunaan NS3 sendiri dan penggunaan Ubuntu sendiri. Saya baru pertama kali ini untuk menggunakan Linux dan saya tidak begitu paham untuk penggunaannya, dan saya juga tidak paham bagian mana terjadi error yang dalam penginstalan environment untuk NS3 sendiri. Intinya saya tidak bisa memplay NetAnim sehingga tidak bisa membuat simulasinya. Mohon maaf dan semoga dapat dimaklumi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya representasikan untuk analisa metode routing dari sequential assignment routing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.